Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Para pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada satu istilah penting lainnya dalam mempelajari ilmu tasrif yang wajib dikenal untuk para pembelajarnya, yaitu apa yang disebut dengan sighah. Ringkasnya, sighah merupakan bentuk suatu kalimah dilihat dari segi arti yang dimiliki oleh kalimah tersebut. Jadi seumpama ada kalimah maktabun dari atau ditinjau dari artinya yang berarti tempat menulis, maka kita bisa mengatakan bahwa sighah maktabun adalah ismul makan. Sighahnya ismul makan, nama tempat, ya. Dan tentunya kalimat ini juga memiliki wazan. Kita bisa melihat wazannya, contoh maktabun, wazannya adalah maf'alun. Kemudian misalkan kalimat katibun, kita lihat dari segi artinya, dia bermakna yang menulis. Maka sighah untuk kalimat katibun, ya, namanya adalah ismul fa'il, nama pelaku. Nah, sighah inilah yang nantinya akhwat dan akhwati fiddin, para pendengar, yang akan menjadi motor utama dalam jalannya pelajaran ilmu tasrif. Maka dalam kesempatan kali ini kita mengenal terlebih dahulu apa saja itu sighah-sighah yang ada dalam kalimah bahasa Arab. Ya, kita mengenal terlebih dahulu. Ada sekian banyak sighah yang seyogyanya kita untuk mengenalnya. Yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau, ya. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Nah, ini diingat baik-baik. Fi'il madhi kata kerja lampau. Yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kata kerja saat ini atau nanti. Ya, kalau sudah disebut fi'il berarti bila kalimat tersebut jadi fi'il. Tapi tentunya fi'il itu ada sighahnya lagi. Ya, dan ternyata memang kita membahasnya seputar fi'il dan ism. Adapun harf memang jarang dibahas di ilmu tasrif. Kecuali nanti sekilas di akhir pembahasan kajian tasrif ini ada yang namanya pembahasan tentang harf. Tapi amat sedikit. Adapun masdar itu adalah nama perbuatan. Sighah masdar itu adalah sighah yang kalimah dengan sighah tersebut menunjukkan kepada nama suatu perbuatan. Nanti akan kita lihat contohnya masing-masing dari macam-macam sighah ini. Kita kenalan dulu dengan istilah-istilahnya. Yang berikutnya adalah ismu al-fa'il. Ismu al-fa'il adalah nama atau sighah yang menunjukkan kepada nama pelaku perbuatan. Kemudian yang kelima, sifat musyabbahah, ya, sighah yang menunjukkan kalimat dengan sighah sifat musyabbah ini menunjukkan kepada nama sekaligus sifat bagi pelaku perbuatan. Kemudian yang keenam, ismu al-maf'ul. Sighah ini menunjukkan kepada nama penderita dari suatu perbuatan atau nama daripada objek suatu perbuatan. Kemudian yang berikutnya, fi'lu al-amr. Ini kata kerja perintah. Fi'lu an-nahi, kata kerja larangan. Kemudian ismu az-zaman. Ismu az-zaman ini nama waktu perbuatan. Sighah yang menunjukkan kepada nama waktu suatu perbuatan. Ismu al-makan, sighah menunjukkan kepada nama tempat perbuatan. Ismu al-alah, ismu al-alat, ya, kalimah dengan sighah ismu al-alat ini menunjukkan kepada nama perkakas daripada suatu perbuatan. Ya, nama daripada alat untuk melakukan perbuatan. Kemudian fi'il madhi majhul. Ini kata kerja lampau, cuman bentuknya pasif, ya. Nanti akan kita lihat contoh. Dan fi'il mudhari' majhul, ini kata kerja saat ini atau nanti, tetapi bentuknya pasif. Nah, dan kita akan melihat contoh daripada masing-masing sighah tadi, macam-macam sighah tadi. Nah, kita melihat contoh kalimahnya, dan kita bisa melihat apa wazan daripada kalimah tersebut. Ya. Hanya beberapa contoh
Artinya hanya satu contoh untuk setiap macam sighah. Nah, selebihnya ini adalah kajian ilmu tasrif. Dan intinya adalah seperti yang kita hadapi saat ini. Kita bahas saat ini nanti. Kita bisa melihat dalam tabel yang menjelaskan tentang sighah-sighah kalimah bahasa Arab dan juga contoh kalimahnya berikut wazan untuk kalimat tersebut, kita bisa memahami. Contoh al-fi'lul madhi, ya, itu kita memang mencoba untuk menuliskan tanpa harakat supaya terbiasa ya dengan istilah-istilah tersebut walaupun tertulis tanpa harakat. Coba lihat di halaman 19. Al-fi'lul madhi, ya, yang kita sudah katakan tadi, kata kerja lampau. Contohnya daraba. Daraba ini sighahnya fi'il madhi. Karena memang memiliki arti telah memukul. Ya, kata kerja lampau menunjukkan waktu, menunjukkan perbuatan yang telah terjadi, ya. Kata kerja yang sudah terjadi. Wazannya adalah fa'ala. Ya. Contoh kalimahnya daraba, wazannya fa'ala. Dan ketika daraba kita bisa melihat ini memang memiliki arti telah memukul, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sighahnya adalah fi'il madhi. Lantaran memang menunjukkan perbuatan yang sudah terjadi. Ya. Dalam terjemah untuk masing-masing contoh itu bisa difahami dengan baik, terutama pada kalimat-kalimat atau kata-kata yang dicetak tebal. Yang dicetak tebal itu untuk memudahkan dalam memahami fungsi atau arti daripada setiap kalimat dengan sighahnya masing-masing. Ya. Maka fahami dengan baik setiap kalimat yang dicetak tebal, karena itu menunjukkan kepada arti dari setiap kalimat dengan sighahnya masing-masing. Yadribu, ya, berarti sedang memukul. Maka fi'il mudhari adalah kata kerja untuk saat ini, sedang, atau nanti, ya, akan memukul. Yadribu, kita lihat ternyata wazannya adalah yaf'ilu. Kemudian al-masdar, ya, yang berikutnya adalah al-masdar, ya. Dan al-masdar ini, ikhwan dan akhwati fiddin, jenisnya adalah ism. Jenis kalimatnya adalah ism. Ya. Kita tahu bahwa kalimat itu cuma ada 3 jenis. Kalau enggak fi'il, ya ism. Kalau enggak harf. Dan al-masdar jenisnya ism. Dan ingat, sighah al-masdar berbeda dengan sighah ismul masdar. Maka apa yang sudah saya sebutkan di sini tentang sighah al-masdar tidak perlu ditambahi kalimat ismu di depannya. Tetapi cukup ucapkan al-masdar atau masdar. Ya, masdar ini adalah sighah untuk kalimat yang berarti menunjukkan kepada suatu nama perbuatan atau kejadian. Contohnya darban yang berarti pemukulan. Ya. Dan darban memiliki wazan fa'lan. Kemudian ismul fa'il, nama pelaku. Nama pelaku. Itu contoh kalimatnya daribun. Wazannya fa'ilun. Yang memukul. Kemudian sifat musyabbahah, ya, yang menunjukkan kepada nama sekaligus sifat bagi yang melakukan perbuatan. Daribun, wazannya fa'ilun, berarti yang selalu memukul, suka memukul. Sighah ismul maf'ulnya madrubun, yang berarti yang dipukul, wazannya maf'ulun, ya. Masdar ismul fa'il, sifat musyabbahah ismul maf'ul ini seluruhnya jenisnya ism. Adapun fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian fi'lul amri dan fi'lun nahi ini jenisnya fi'il. Ya. Kemudian ismul zaman, ismul makan itu bisa dilihat contohnya. Ya. Contoh kalimatnya dan artinya serta wazannya, ya, sampai fi'il mudhari majhul, ya, untuk kalimat daraba dengan sudah dirubah kepada sighah-sighah yang beragam. Sighah-sighah ini, ikhwan dan akhwati fiddin, kita harus bisa memahaminya dengan baik dan benar. Mengapa? Karena kita sudah sebutkan tadi bahwa di antara motor utama untuk kajian ilmu saraf adalah dengan adanya sighah yang beragam di atas.
Artinya jalannya pelajaran ilmu sharaf ini adanya sighah ini. Karena memang sighah-sighah ini sejatinya adalah kata jadian dari satu kata dasar. Ya. Jadi para pendengar bisa memperhatikan dengan seksama contoh doroba sampai yudrabu dengan sighah yang beragam yang sejatinya semuanya memiliki makna tentang masalah memukul, cuma karena sighahnya sudah berubah, maka maknanya pun berbeda-beda. Dan masing-masing dengan wazannya masing-masing. Masing-masing terbentuk dengan wazannya masing-masing. Ini adalah seluruhnya berasal dari satu kata dasar, yaitu kata doroba. Ya. Berasal dari kata doroba, kemudian berubah menjadi yadribu, doroban, doribun, doribun, madrubun, idrib, la tadrib, madribun, madribun, midrabun, duriba, yudrabu. Inilah pembahasan tentang sighah. Ya. Hafalkan dengan baik ya, apa yang merupakan sighah-sighah kalimat bahasa Arab ini. Karena insyaallah kita akan senantiasa bergelut dengan ragam sighah yang ada ini dalam mengkaji ilmu tasrif. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.